Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh dunia dan Indonesia. Awan gelap ekonomi dunia makin nyata. Sudah kelihatan awan gelap itu ya di atas bumi ini. Seluruh dunia sudah makin jelas awan itu. Tinggal turun bencana. Hujan lebat akan turun. Bursa saham dunia akan jatuh, pasar keuangan dunia akan jatuh, mata uang dunia akan jatuh terhadap US dollar. Awan gelap ekonomi dunia makin nyata dan itu sangat berpengaruh terdampak istilahnya sekarang akan terdampak ke ekonomi di Asia dan Indonesia akan terdampak. Awan gelap itu akan jatuh juga ke ekonomi Indonesia. Akan ada hujan lebat dan membanjir ekonomi kita akan kena dampaknya. Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa tahun depan bocorannya awan gelap itu akan datang di tahun depan 2023. Tapi saya katakan bahwa awan gelap ekonomi dunia, kehancuran pasar keuangan dunia ya, membuat likuiditas di dunia berkurang, itu terjadi nanti hits Oktober 2021. Sudah makin jelas awannya, sudah hitam di atas, sudah berat awannya, tinggal jatuh saja di Oktober 2022 ini. Ketua Majelis Pemusatan Rakyat Bambang Susatyo juga mengatakan juga pada sidang tanggal 16 Agustus kemarin ya, mengatakan bahwa Indonesia juga akan terdampak mengalami hiperinflasi juga nanti pada inflasi bulan September ya, kemungkinan besar bisa di level 10-12%. Nanti bulan Agustus ini inflasinya akan mencapai 5-6%, lebih tinggi dari inflasi bulan Juli yang 4,94% itu. Karena memang itu sudah kelihatan, sudah terasa harga-harga barang pokok sudah naik ya, telur, minyak goreng dan lain-lain ya, semua sudah, beras ya, sudah pada naik ya. Apalagi bahan bakar minyak sudah naik dan Pertalite kemungkinan juga bisa hilang di pasaran ya. Di stopkan karena untuk menjaga anggaran pendapatan belanja negara, jangan. Itu akan membuat inflasi yang makin gila di Indonesia dan benar apa yang dikatakan hiperinflasi itu akan terjadi. Dan ini sudah saya beritakan tahun lalu bahwa Indonesia akan mengalami inflasi yang tinggi itu di tahun 2022. Ya, mengalami indeks harga saham gabungan akan jatuh dan harga-harga komoditas juga akan sudah mulai menurun di dunia ya. Itu membuat perusahaan-perusahaan sudah berkurang labanya, keuntungannya ya, membuat banyak perusahaan juga akan mengalami kebangkrutan di tahun ini 2022 ini. Dan banyak pemutusan hubungan kerja ya. Banyak perusahaan yang mau tidak mau dia akan men-stop atau mengurangi produksinya, outputnya berkurang, akhirnya produk domestik bruto Indonesia semakin menurun ya, membuat ekonomi itu benar-benar masuk ke dalam, semua ekonomi akan mengalami kontraksi, penurunan ya. Ekonomi dunia akan mengalami masalah penurunan ekonomi, kontraksi ekonomi akan menurun di dunia. Yang menjadi masalah terbesar adalah jika ekonomi dunia itu menurun, maka harga-harga saham akan jatuh dalam di seluruh dunia, akan koreksi turun. Sebagian besar investor di dunia, investor retail ya, itu sangat bergantung nasibnya di bursa saham dan bursa kripto yang gak jelas itu. Jika nanti akan suku bunga, karena inflasi ini sudah sangat tinggi sekali ya. Saya kasih edukasi di sini, pembelajaran bahwa kemarin di Bank of England sudah menaikkan inflasinya cukup tinggi dan akan ada potensi naikin suku bunga. Di Australia, Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga. Di negara-negara Eropa semua sudah menaikkan suku bunga yang sudah, Bank of England juga sudah menaikkan suku bunga juga. Jadi suku bunga ini tren di seluruh dunia itu sudah naik
Jadi akan berganti semua tren suku bunga naik, dan kita Indonesia sudah mulai memasuki inflasi. Inflasi yang sudah menanjak naik. Nanti jika inflasi kita sudah semakin tinggi, maka kita juga akan mengikuti tren naik suku bunga juga. Maka dunia itu tidak bisa lari dari tren yang sudah berganti, ada tren suku bunga tinggi ini. Dan itu semua itu pasti terjadi. Ya. Ini kita bicara yang namanya teori keseimbangan. Maka kalau di negara-negara maju, di tempat lain sudah naik suku bunga, maka kita terkait, kita terdampak, maka kita juga akan mengikuti juga, menaikkan suku bunga juga. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Nah, situasi penurunan, semua harga-harga saham, pasar keuangan turun, ya, apalagi pas sebagian besar anak-anak muda milenial yang uangnya masuk ke dalam kripto yang gak jelas itu, ya, Bitcoin akan jatuh, dan sekarang sudah mulai kelihatan mau menukik ke bawah menuju ke harga 0 di Oktober 2022, seperti yang saya sudah tahun lalu saya sudah selalu mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju 0 Oktober 2022. Itu terjadi, awan gelapnya sudah di atas. Awan gelap sudah di atas. Dan yang paling parah di sini adalah akan terjadi krisis likuiditas. Ya. Likuiditas itu adalah ketidakmampuan, ya, individu. Kita bicara semua orang di dunia. Kita bukan bicara lembaga keuangan, tetapi secara personal, ketidakmampuan mereka, ya, untuk mengganti aset, ya, atau sekuritas yang mereka sudah beli, ya, saham atau cryptocurrency itu dengan uang tunai. Jadi kalau ada terjadi mereka yang beli, mereka investasi jangka panjang, mereka simpan, beli kripto atau beli saham, ya, yang investasi jangka panjang itu. Nah, jika harga menukik tajam pada bulan Oktober, turun dalam, misalnya Bitcoin yang mereka beli di harga 40.000, 50.000, bahkan ada yang beli di harga 69.000 US dollar satu Bitcoin. Nah, jika Bitcoin itu turun sampai 0, mereka tidak bisa menjual aset itu. Nah, inilah yang mempengaruhi terjadilah krisis likuiditas. Kalau mereka jual, artinya mereka jual rugi. Dan sebagian besar mereka tidak jual. Mereka mau jual, ada yang beli tapi dengan harga sekian. Tidak ada yang mau beli dengan harga 69.000. Dengan harga yang akhirnya mereka tidak jual. Mereka simpan. Akhirnya mereka mengalami krisis di situ. Mereka tidak bisa menukarkan itu menjadi uang. Karena likuiditas di sini adalah uang tunai. Uang tunai lah yang paling liquid, paling cair, ya, uang tunai. Mereka tidak bisa menjadikan itu jadi uang tunai. Mereka hanya pegang koin-koin yang gak jelas di dunia maya itu, tidak menjadi uang tunai. Begitupun juga yang mereka yang investasi jangka panjang. Ya, mungkin kalau yang trading saham, mereka sudah cut loss, sudah keluar walaupun rugi, mereka sudah pegang cash. Ataupun yang nge-short atau apa yang trading di Bitcoin sudah pegang cash. Tetapi yang investasi jangka panjang itu, mereka selamanya tidak pegang uang tunai, harga menurun, mereka tidak bisa jual. Akhirnya di dunia mengalami krisis likuiditas berkurang, sementara suku bunga itu tinggi sekali. Untuk kredit, biaya pinjaman mahal, ya, mempengaruhi krisis likuiditas. Akhirnya uang beredar itu berkurang. Ini terjadi. Maka mempengaruhi juga perusahaan-perusahaan dalam menjual barang, maka produksi menurun, ya, karena harga semakin tinggi, kemampuan daya beli tidak ada, dan ini terdampak. Ini dampaknya tuh efeknya domino. Semuanya akan kena. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang bahkan perbankan akan sangat terdampak di sini. Banyak akan terjadi kredit macet karena mereka para yang kredit di bank itu telah mengalami kerugian di aset-aset mereka yang mereka tidak bisa menjadikan itu uang tunai. Maka mereka juga akan mengalami bank akan mengalami krisis likuiditas di situ karena ketidakmampuan orang untuk membayar cicilan kreditnya dan lain-lain segalanya. Dan bank juga
agunan itu juga bank juga sulit untuk menukarkannya, menjualnya menjadi uang tunai. Karena daya beli tidak ada juga. Nah inilah dampak yang akan terjadi nanti. Efeknya ini akan besar sekali, di mana ekonomi dunia mengalami kontraksi. Itu akan terjadi yang namanya krisis likuiditas. Krisis likuiditas ini akan berkepanjangan. Bukan hanya 1-2 tahun. Akan lama. Sampai ke dalam titik paling rendah, ya, depresi ekonomi, Great Depression, di mana semua perusahaan akan bangkrut karena tidak ada daya beli, ya. Perusahaan bangkrut, banyak PHK, semakin menenggelamkan ini ekonomi ini, semakin membuat likuiditas di pasar itu berkurang, uang cash itu berkurang, banyak PHK, ya. Perusahaan orang kaya berhemat. Banyak yang sudah rugi di Bitcoin, ya, menjadi miskin mereka karena nilai asetnya mereka menurun, mereka tidak bisa menjual. Banyak yang punya harta, punya tanah, punya rumah, tidak bisa menjual juga. Di saat mereka butuh cash, butuh likuiditas, mereka nggak bisa menjual karena tidak ada daya beli di saat kondisi yang menurun ini. Jadi ini masalahnya rumit dan panjang. Masalahnya semua berkaitan. Mau yang kelas atas sampai kelas bawah akan mengalami hal yang sama. Punya aset, tetapi uang tunai yang berharga. Dia tidak bisa menjual asetnya karena yang mau beli tidak ada. Karena daya beli tidak ada. Harga-harga barang melonjak tajam, tidak ada yang beli. Nanti harga rumah properti akan jatuh tukik ke dalam. Karena apa? Karena permintaan tidak ada uang untuk membeli properti. Maka harganya menukik ke bawah, semuanya akan jatuh dalam, dan bank-bank juga akan mengalami krisis, ya. Banyak kredit macet terjadi di perbankan pada masa-masa ini nanti, awan gelap ini yang hits mulai Oktober 2022 ini. Ekonomi dunia gelap, yang dikatakan gelap itu semua apa yang dilakukan gelap semuanya. Itu dimulai dari inflasi yang terjadi ini. Inflasi ini membuat miskin kelas menengah ke bawah. Daya beli tidak ada. Dan gara-gara kelas menengah ke bawah miskin, maka banyak sekali usaha-usaha besar akan bangkrut. Orang kaya tidak terpengaruh dengan inflasi, dia bisa berbelanja. Tetapi usaha terpengaruh, usaha akan tutup. Akan bangkrut usaha dan mempengaruhi semuanya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Kita terdampak, kita tidak bisa keluar dari masalah ini. Masalah yang sangat sungguh rumit ini. Masalah yang tidak bisa terpecahkan 1-2 tahun. Masalahnya akan berkepanjangan. Pada tahun 1929 sampai 1939, ada 10 tahun. Setelah itu tahun 1941 bangkit lagi ekonomi dunia. Setelah terjadi 10 tahun Great Depression. Maka sejarah berulang kembali 100 tahun kemudian, di saat nanti Oktober 2022 sampai Oktober 2032 baru ekonomi dunia akan bangkit kembali. Ya, kira-kira seperti itu estimasinya, bisa 10 tahun terjadi krisis likuiditas. Ekonomi dunia kontraksi. Ini secara teori ini pasti terjadi. Karena kalau suku bunga sudah sangat tinggi di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Amerika, seluruh dunia menerapkan tight money policy, ya, kebijakan uang yang sangat ketat, membuat uang beredar itu sangat sedikit, ya. Dan lagian di saat uang beredar itu sangat sedikit, bursa saham, pasar keuangan dunia jatuh. Orang-orang yang sudah membeli sekuritas itu, ya, membeli kripto semuanya, atau membeli aset rumah tanah, tidak bisa menguangkannya, tidak bisa menjadikannya uang cash. Karena tidak ada daya beli, semua orang juga butuh cash semuanya. Tidak ada yang membeli itu rumah, tanah, tidak ada yang membeli itu saham, tidak ada yang membeli itu kripto. Maka uang cash itu krisis, semuanya mengalami masalah keuangan. Akhirnya bank-bank juga akan terdampak kredit macet. Ini masalah yang sungguh rumit akan terjadi nanti. Itu puncak-puncaknya di 2023 nanti, tahun depan.
Tetapi awal mula kejatuhan pasar keuangan dunia itu terjadi nanti di Oktober ini, Oktober 2022. Nah, inilah yang saya bisa bagikan kepada Anda bahwa supaya Anda waspada bahwa yang paling parah terjadi adalah krisis likuiditas. Krisis likuiditas ini membuat ekonomi mati, ekonomi gelap. Bank akan mengalami kredit macet. Menjadi masalah yang tidak bisa terpecahkan. Jadi Anda harus antisipasi dari sekarang, Anda harus waspada, Anda siapkan diri Anda. Karena yang dari tahun lalu saya bicarakan ini tentang kejadian luar biasa kebangkrutan ekonomi dunia ini, yang saya bicarakan di tahun lalu di 4 Oktober 2021, sekarang semua orang sudah membicarakannya. Ya, yang itu dianggap saya orang yang tidak waras. Sekarang mereka menganggap bahwa ini benar apa yang saya katakan itu. Semua dari kepala negara, menteri keuangan, dari lembaga keuangan dunia IMF, dari PBB, dari lembaga riset ekonomi di dunia, semua mengatakan bahwa awan gelap itu terjadi. Kejatuhan ekonomi dunia terjadi, resesi berkepanjangan terjadi, stagflasi terjadi, di mana inflasi yang tinggi ekonominya tidak bergerak. Itu stagflasi itu akan terjadi. Itu sudah saya bicarakan dari dulu. Sekarang mereka sudah mengamini itu dan tunggu waktunya. Mereka mengatakan tahun 2022, saya katakan Oktober ini 2022 hits pecah. Maka dari sekarang Anda harus antisipasi. Anda harus mengamankan sebagian aset Anda. Jika Anda tetap ngotot masih mau trading saham, silakan. Anda mau invest di reksadana jangka panjang itu, silakan. Tetapi Anda harus sisihkan sebagian uang Anda harus lindung nilai. Hedging posisi. Jika nanti pada saat yang saya bicarakan ini benar, dan Presiden Jokowi bicara, dan Lembaga Bank Dunia, PBB, IMF, apa semua yang mengatakan itu benar, maka Anda tidak rugi banyak. Anda tidak rugi semuanya. Di situ Anda rugi, ya. Saham akan jatuh, reksadana saham itu pasti anjlok tajam, tetapi Anda bisa untung di sini. Jadi mengamankan nilai aset Anda. Anda tetap non-zero sum game. Tetapi kalau semua Anda di saham, di reksadana, Anda tidak mau investasikan di sini yang akan saya tawarkan ini, berarti Anda zero sum game. Anda pasti rugi, habis uang Anda. Nah, Anda harus hedging posisi Anda di aset manajemen. Aset manajemen dalam US dollar, ya, yang biasa di luar negeri orang mengatakan investasi ini adalah investasi hedge fund, investasi lindung nilai, ya. Atau ini lebih tinggi nilainya dibanding Anda investasi tradisional, konvensional, Anda beli logam mulia. Logam mulia memang baik jika kondisi ekonomi tidak menentu. Harga logam mulia itu akan naik sesuai inflasi yang terjadi dan ketidakpastian ekonomi. Tetapi Anda tidak bisa terlalu banyak untuk logam mulia. Tetapi kalau Anda di aset manajemen dalam US dollar hedge fund ini, Anda mendapatkan keuntungannya maksimal. 1 tahun Anda bisa mendapatkan estimasinya sekitar 50% dari modal yang Anda tempatkan, Anda investasikan itu. Dan setiap bulan kita memberikan likuiditas, cash. Anda mendapatkan cash setiap bulannya 3-6% untuk menambah pundi-pundi, untuk menambah cash Anda, supaya Anda bisa menggerakkan ekonomi rumah tangga Anda dengan cash itu. Uang ini memang Anda investasikan setahun. Uang nganggur, uang dingin, uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anda tempatkan, tetapi Anda mendapatkan setiap bulan. Atau per minggu pun Anda bisa withdrawalnya, menjadikan dia cash, menjadikan dia likuiditas yang membiayai kehidupan Anda. Karena nanti kalau Anda trading jangka panjang, misalnya Anda yang ngotot bahwa Bitcoin akan naik menjadi 1 juta US dollar, ya, harga Bitcoin, Anda berarti investasi jangka panjang. Sekarang di harga 0, Anda tidak keluar, Anda tidak jual, Anda biarin, walaupun uangnya sudah habis kalau 0, ya istilahnya, Anda tetap pegang itu Bitcoin, berarti kan Anda terjadi krisis likuiditas. Anda tidak punya cash di sini. Aset Anda tidak bisa uangkan menjadi cash. Nah,
Untuk jangan sampai terjadi seperti itu, Anda harus sebagian dari aset Anda jadikan dia sebagai likuiditas, cash yang cepat itu cair. Karena likuiditas itu adalah uang tunai cair. Nah, carilah aset, sesuatu investasi yang bisa cair cepat, bisa liquid. Rumah dengan emas itu lebih liquid emas. Anytime, kapanpun Anda jual, hari itu juga Anda bisa jadikan dia cash, likuiditas. Tetapi rumah sampai botak, rambut Anda sampai putih, Anda nggak laku-laku itu rumah, kecuali Anda banting harga. Itu logika di pasar. Nah, satu lagi yang paling cair adalah uang. Uang ke uang, investasi. Maka Anda investasi US dollar yang saya katakan itu untuk diinvestasikan di trading oleh fund manager, hedge fund, di pasar keuangan, pasar komoditi yang volatile, market di derivatif, futures trading. Di saat kondisi ekonomi tidak menentu, itu market itu paling volatile di dunia. Nah, Anda investasikan di hedge fund asset management ini supaya Anda bisa mendapatkan cash, uang cash yang bisa memenuhi kebutuhan Anda setiap hari. Liquid, yang sangat liquid. Itu setiap bulan Anda diberikan estimasi keuntungan, pengembalian, returnnya sekitar 3-6% per bulan. Anda dapatkan untuk membiayai kebutuhan Anda setiap hari. Pokoknya itu 1 tahun Anda investasikan. Itu yang paling masuk akal, paling masuk logika untuk menjaga apa? Likuiditas. Jangan sampai Anda mengalami krisis likuiditas sehingga Anda tidak bisa membayar itu kredit Anda, apa segala macam tunggakan Anda di bank, atau membiayai kehidupan Anda sehari-hari di tengah inflasi yang cukup tinggi, di tengah nilai mata uang rupiah yang merosot ini. Nah, kalau Anda diinvestasikan di US dollar, di hedge fund yang Anda bisa tiap bulan mendapatkan 3-6% estimasinya profit, itu berarti Anda sudah mengamankan nilai kemerosotan rupiah ini. Karena rupiah itu sudah pasti 18.000, bahkan bisa lebih. Ibu Sri Mulyani sendiri sudah ngomong kok, waktu saya ingat bulan Maret 2020, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar kalau resesi dunia terjadi, rupiah bisa 20.000. Sekali aja dia ngomong. Tetapi saya mengatakan bahwa 18.000 pecah dulu di Oktober 2022, baru bisa kelihatan 20.000. Jadi apa yang dikatakan itu semua itu akan terjadi. Semua itu pasti terjadi. Ini fakta ekonomi. Nah, seperti tahun lalu kalau saya mengatakan, Anda bilang ini tidak masuk akal. Sekarang Anda sudah bisa mengatakan bahwa ini masuk akal kan? Karena sudah terjadi, Anda sudah lihat kenyataan-kenyataan yang di pasar. Inflasi terjadi di dunia, suku bunga sudah tinggi. Padahal waktu itu belum. Saya sudah melihat ke sana. Saya sudah menggambarkan itu ke sana. Saya sudah kasih tahu Anda ke sana. Sebagian banyak yang menghina saya, mengatakan bahwa sudah gila. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa ini benar. Fakta itu benar. Inflasi sudah tinggi. Bahkan Presiden Mus yang Anda puja-puja itu sudah mengatakan awan gelap ekonomi dunia. Berarti sudah benar. Presiden tidak mungkin dia berbicara sembarangan. Seorang presiden pasti bicara yang aman-aman saja. Tetapi kalau dia sudah bicara awan gelap, berarti itu sudah lebih parah sekali. Jadi siap-siaplah. Anda jangan seperti konten saya sebelumnya. Jangan seperti sindrom kodok rebus, ya. Anda harus cepat keluar dari zona nyaman ini, mencari sesuatu yang bisa membuat Anda punya likuiditas setiap minggu, setiap bulan, untuk membiayai kehidupan di tengah inflasi yang terus nanjak tinggi ini, nilai rupiah merosot ini. Supaya Anda tidak tergerus dari inflasi, Anda tetap kaya di tengah kondisi ekonomi tidak menentu, yaitu apa? Anda investasi dalam US dollar. Itu langkah bijaknya, investasi dalam US dollar. Oke, untuk mempersingkat waktu, semuanya itu akan saya jelasin detail kepada Anda. Jika Anda itu berminat, Anda itu tertarik, ingin tahu lebih jelas apa itu investasi dalam US dollar, ya, karena sekarang yang otomatis US dollar itulah yang terbaik, safe haven. US dollar dan logam mulia emas. Tapi emas itu keuntungannya tidak sebesar US dollar.
Nah, saya kasih tahu ke Anda ini yang benar yang saya kasih tahu. US dollar lah yang akan besar nilainya karena nilai mata uang di seluruh dunia akan anjlok, yang menguat hanya US dollar. Jadi Anda harus investasi dalam US dollars. Safe haven number 1 di dunia US dollar. Oke, email saya sudah sertakan email saya di bawah ini di kolom deskripsi untuk Anda. Anda email saya jelasin kepada Anda tentang peluang ini, peluang investasi dalam US dollar yang memberikan Anda likuiditas setiap bulannya 3-6% estimasinya. Pengembalian yang konsisten setiap bulannya. Returnnya estimasinya 3-6%. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sebelum semuanya terjadi terlambat, sebelum rupiah kita sudah sampai 18.000, mumpung rupiah kita masih ada menguat karena diintervensi, ada sebelum 17 Agustus ada intervensi besar dari Bank Indonesia, maka rupiah kita di bawah 15.000, 14.800 siang ini. Saya buat konten ini. Inilah kesempatan Anda harus invest dalam US dollar. Anda borong dan invest di hedge fund supaya Anda bisa mendapatkan aset manajemen yang saya tawarkan itu, supaya Anda bisa mendapatkan likuiditas setiap bulannya. Oke? Email saya akan jelasin semuanya untuk Anda, untuk manfaat kepada Anda. Dan Anda sebarkan ini kepada semua orang juga, supaya mereka juga tidak akan mati dalam kondisi inflasi tinggi, awan gelap ekonomi dunia ini, tetapi mereka sama seperti Anda. Sukses untuk Anda, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di-subscribe dan tekan lonceng untuk aktifikasi notifikasinya. Sukses untuk Anda.